Gimana kabar Lur semuanya? Semoga sehat selalu. Jangan lupa subscribe channel Ari Official ya, supaya channel saya semakin maju. Dan terima kasih yang telah subscribe channel Ari Official. Sudah lama kita tidak ketemu Lur, sudah berapa tahun. Jadi sekarang ini tahun 2022 saya sempat membuat video. Kali ini videonya yaitu podcast asal usul menjadi tunanetra. Jadi di channel YouTube saya itu Lur, tidak cuman ada lagu, tapi ada juga podcast dan yang lain. Ya, langsung saja Lur. Sesuai judulnya tadi, yaitu podcast asal usul menjadi seorang tunanetra. Kita panggil Saudara Rizal. Assalamualaikum Saudara. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Gimana dengan channel YouTube-nya? Alhamdulillah. Maju atau semakin mundur? Belum ada kemajuan nih. Alhamdulillah. Kita harus bersyukur ya, Ya, siap. walaupun maju pun gak maju ya. Siap. Ya, terima kasih untuk Mas Rizal telah mau mengisi channel saya, mau diwawancara atau podcast. Kali ini saya mau bertanya yang pertama itu Mas Rizal, apa sih sebabnya itu Mas Rizal menjadi tunanetra seperti saya, dan umur berapa tahun? Iya, untuk saya menjadi tunanetranya dari saya lahir, saya mengidap penyakit katarak. Tapi dulu dia tidak kelihatan ya kataraknya. Berawal dari satu mata, tidak kelihatan. Makin hari dia makin membesar sehingga bisa kelihatan oleh mata manusia. Sebenarnya tidak bisa kelihatan, diprediksi oleh dokter juga mengidap penyakit katarak. Iya, ya. Berarti cuma bisa dilihat oleh makhluk halus ya sebelumnya? Enggak sih juga. Oh, iya, iya. Kalau Terus, lanjut. jadi semakin hari itu semakin bertambahnya umur saya, jadi makin besar. Asalnya satu segede biji Tomat. benih padi, segede benih biji padi. Asalnya gitu. Umur saya 10 tahun ke atas dia bisa kelihatan atau bisa kelihatan kataraknya di mata manusia. Nah, itu ya dia Lur. Yang pertama itu dia mengidap penyakit katarak waktu lahir. Jadi ini penyakit tunanetra ini berarti bawaan ya, bawaan dari lahir. Ya, bawaan dari lahir. Oh iya. Tidak seperti saya ya Lur. Kalau saya tuh dulunya terkena panah Lur. Nah gitu. Lain cerita dengan Mas Rizal. Jadi lahir itu saya masih melihat. Kalau Mas Rizal kan sudah mengidap penyakit katarak waktu lahir. Nah terus gimana Mas Rizal sikap Anda menjadi tunanetra? Apakah Anda tuh menyesal atau bahagia? Asalnya itu saya menyesal. Saya menyesal kenapa saya diciptakan tidak seperti teman-teman saya yang lain. Saya bilang untuk dan hati. Nah, itu tandanya nggak bersyukur ya Lur. Iya, bukan nggak bersyukur juga. Tapi kan depresi kita kan utamanya. Nah, jadi gitu dah. Awalnya saya dulu depresi, kenapa sih diciptakan begini, tidak diciptakan sama seperti teman-teman saya yang lain. Nah, iya. Itu ya Lur. Jadi dia itu menyesal Lur. Sama seperti saya juga menyesal sih. Itu, tapi kelamaan. Terus sekarang masih menyesal atau enggak? Oh, sekarang tidak. Karena Sekarang saya bahagia sekarang.
karena sudah banyak teman tunanetranya gitu ya. Iya, dan juga kan pasti Tuhan yang menciptakan manusia itu tidak Sempurna. ada yang tidak sempurna, dan manusia itu tidak ada yang sempurna juga. Nah, betul. Ada kekurangan dan ada kelebihan itu ya. Ya, ada kekurangan pasti ada kelebihan. Betul. Dan selanjutnya, gimana sih anggapan orang tua Anda melihat Anda tunanetra? Kan kebanyakan itu orang tua kalau melihat anaknya tunanetra itu, orang tua itu menyesal. Mereka berpikir, anak saya tunanetra, besok kalau besar apa yang bisa dikerjakan untuk saya? Nah, itu ya, Lord, kebanyakan orang tua seperti itu. Mereka menyesal memiliki anak tunanetra. Padahal tunanetra itu bisa berbuat apa-apa, Lord, seperti orang melihat. Malah lebih dari orang lihat. Nah, Kita lebih bisa dari orang lihat. jangan seperti itu, Bang. Belum. Kalau masalah pakai motor pasti kita kalah lah. Ya, maksudnya masalah Nah, tampilannya, insya Ya, Allah insya kita. Allah, ya. Itu ya, Lord, kebanyakan orang tua itu menyesal melihat anaknya tunanetra. Tapi kalau saya, alhamdulillah, orang tua saya tidak menyesal. Coba Mas Rizal, gimana anggapan orang tuanya? Dulu sih seperti sempat diremehkan. Kamu mau sekolah menjadi apa? Kamu udah tunanetra, dia bilang. Pasti nggak bisa, Pak, saya bilang. Tetap saya yakinkan orang tua saya supaya dia sekolah di sini, contohnya. Nah sekarang kan alhasil saya dibanggakan oleh orang tua. Bisa dibilang saya itu kebanggaan lah sekarang. Udah bisa ngaji, udah bisa ini itu, dan repotin mereka lagi. Dulu kan saya dapat merepotkan mereka. Soalnya saya lihat ini harus dibantuin. Sekarang insya Allah nggak akan gitu lagi. Jadi anggapan orang tuanya Mas Rizal itu bagus ya? Sekarang positif. Positif. Ya, dulu masih negatif pertama-tamanya. Berarti sekarang diam atau enggak banyak ngomong? Diam sekarang kan? Enggak rendahin ya? Nggak berani sekarang. Terus kalau anggapan warganya Mas Rizal di sana gimana? Mereka bangga juga. Mereka bangga lihat saya bisa ini, bisa sendiri, bisa ngaji, bisa baca Quran Braille. Memang mereka nangis melihat saya baca Quran Braille di depan mereka. Luar biasa, Lord. Luar biasa ya. Jadi seperti kata yang tadi, di mana ada kekurangan pasti di situ ada kelebihan. Iya. Pasti sih itu. ada yang sempurna. Itu ya, Lord. Kalau memiliki kelebihan terus, apa jadi kekurangannya, Lord? Gak enak kan, Lord? Gitu. Terus selanjutnya Mas Rizal itu sekolahnya di mana? Apa nama sekolahnya? Kalau yang sekarang di SLBA YPTN Mataram. Beramat di Selagalas Jalan Peternakan nomor 101. Sandubaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ya. Kalau kelahirannya di mana, Lord? Di mana Mas Rizal? Lahiran saya dulu lahirnya sih di rumah sakit. Ya jelas rumah sakit. Mas saya itu ya gimana ya? Salah juga kan kalau kita mau bilang lahir itu di mana, pasti mereka jawabnya di rumah sakit. Iya, rumah sakit belum ada. Orang tua dari mana? Orang tua dari mana? Dari aslinya. Asli orang tua saya yang perempuan orang sini, Mataram. Mataram. Nah, kalau yang laki-laki? Dulu dia sempat tinggal di Lombok Timur. Oh. Jadi Orang tua di Semarang, Lombok Timur. Oh. Aslinya orang sana. itu loh. Orang tuanya itu dari sini loh ternyata. Sekarang merantau di Mataram atau tetap? Tetap di Mataram. Iya. Pertanyaan yang terakhir ya. Ini semenjak Mas Rizal
Rizal sekolah di SLBA YPTN Mataram. Apakah apa yang Mas Rizal dapat ambil dan dapat Mas Rizal apa namanya istilahnya ya? Rasakan. Nah, bukan. Apa ya? Mas Rizal mampu. Apakah gimana? Semenjak sekolah di sini apakah Mas Rizal itu semakin maju atau semakin ketinggalan mundur, semakin mundur atau disebut ketinggalan zaman? Coba. Kalau untuk itu 99 derajat ada kemajuan. 99-nya kemajuan. Kemajuan 99. Iya. Berarti tidak ketinggalan zaman ya? Ya tidak. Bisa bermain HP, Untuk HP insya Allah sih bisa. TikTok, Ya, untuk TikTok juga. Insya Allah kalau cuma scroll atau buat video, insya Allah bisa edit dikit. ya. Terus kalau select video, Sama aja bisa. Oke. Kalau bisa TikTok insya Allah bisa select video. ya. Tuh. Berarti kemajuan 99% ya? Ya 99% kemajuan dari sini. Nah. Pokoknya dari sini ya. Pokoknya hapus lah buat yang di sini. Ayo upload. Nah, itu ya Lor. Cuman itu ya, terima kasih Lor. Cuman video singkat mungkin, semoga ada manfaatnya Lor. Jadi saya pesankan untuk yang tunanetra jangan merasa minder ya menjadi tunanetra Lor. Karena menjadi tunanetra itu enak Lor. Tapi jangan semuanya menjadi tunanetra ya Lor. Yang lihat nanti mau jadi tunanetra ya, itu tidak boleh Lor. Dan ini juga kita kan diciptakan tunanetra juga mengurangi dosa mata kan. Nah. Seperti Pak Guru saya pernah bilang mengurangi dosa mata. Karena dosa mata itu katanya sangat berat itu. Berat sekali kalau insya Allah dosa mata itu sangat berat sekali. Nah. Kan kita dijadikan tunanetra insya Allah terjaga dosa mata kita. Nah. Gitu. Itu ya. Ya. Itu. Ya, yang tunanetra jangan merasa minder ya. Tetap semangat di mana Anda berada semua dari Sabang sampai Merauke. Terus berjuang. Terus berjuang walaupun kita tunanetra, kita pasti maju, kita pasti bisa melakukannya. Selama kita mampu ya Lor. Terima kasih Lor. Kami minta maaf Lor. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.